Anak-anak, coba bayangkan, ribuan tahun yang lalu, manusia Nusantara pada masa itu sudah memiliki satu hal yang luar biasa, rasa ingin tahu dan kemampuan beradaptasi dengan alam. Mereka mulai mengenal hasil bumi di sekitar mereka, daun, akar, dan biji-bijian yang bisa digunakan untuk mengobati luka, menghangatkan tubuh, atau memberi rasa pada makanan. Dari sinilah awal mula manusia praaksara mengenal rempah-rempah. Bayangkan di pesisir-pesisir Nusantara, mereka mulai saling bertukar hasil alam, ada yang menukar garam dengan jahe, ada pula yang menukar kayu wangi dengan batu obsidian atau hasil laut. Tanpa mereka sadari, kegiatan sederhana itu menjadi awal terbentuknya jalur pertukaran rempah di Nusantara. Cikal bakal jalur rempah yang kelak menghubungkan banyak pulau dan peradaban. Dari aktivitas barter sederhana, manusia praaksara belajar berinteraksi, berlayar dengan rakit, dan berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Mereka bukan hanya berbagi barang, tapi juga pengetahuan dan budaya. Jadi, sebelum bangsa asing datang berlayar mencari rempah, sesungguhnya nenek moyang kita sudah lebih dulu membangun jalur rempah mereka sendiri. Jalur alami yang tumbuh dari kebutuhan, kebersamaan, dan kecerdasan dalam mengelola alam. Hari ini kita akan menelusuri jejak awal itu. Bagaimana manusia praaksara Nusantara menjadi pelaut dan pedagang. Masa praaksara, awal pertukaran dan peradaban Nusantara. Rempah adalah tumbuhan yang memiliki rasa dan aroma yang kuat. Zat aromatiknya diperoleh dari berbagai tanaman seperti akar, pucuk, buah, kulit kayu, dan juga daun. Masyarakat Indonesia memanfaatkan rempah sebagai pengawet, pemberi rasa makanan, dan menjadi obat tradisional. Selain itu, rempah juga digunakan sebagai alat ritual dan kepercayaan. Misalnya adalah daun sirih ataupun cengkeh yang digunakan dalam upacara adat untuk melindungi dari roh jahat ataupun sebagai sesaji. Jalur rempah membentang lebih dari 15.000 km menghubungkan timur dan barat sejak 4.500 tahun yang lalu. Dari Banda Neira di Kepulauan Maluku, tempat tumbuhnya pala dan cengkih terbaik di dunia, perjalanan jalur rempah pun dimulai. Para pelaut Nusantara membawa rempah ke barat, melewati Jawa dan Sumatera hingga mencapai India dan Sri Lanka, pusat perdagangan dunia kala itu. Dari sana, rempah terus mengalir ke Mesir, Afrika Timur, dan Madagaskar, lalu diteruskan oleh para pedagang Arab menuju Timur Tengah. Akhirnya rempah-rempah dari bumi Nusantara tiba di Mediterania dan Eropa menjadi komoditas berharga yang mengubah sejarah dunia. Keberadaan jalur rempah Nusantara didukung oleh bukti arkeologis dan catatan tertulis yang mencatat kejayaan rempah Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti arkeologis pertama yakni adalah temuan perahu layar dan lukisan manusia di Gua Liang Bangkai yang terletak di Desa Dukorejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menunjukkan kemampuan nenek moyang Nusantara dalam berlayar sejak masa praaksara.
Mendukung bukti arkeologis yang pertama, bukti arkeologis kedua yakni lukisan perahu, penari, dan gendang logam di situs Here Sorot Entapa yang berlokasi di Pulau Kisar Maluku, serta temuan negara Dongson dari Vietnam dan Tiongkok membuktikan adanya pertukaran budaya dan sistem barter yang terjadi sekitar 2.500 tahun yang lalu. Lukisan ekspedisi kapal besar pada masa Ratu Hatshepsut di Mesir 1513 hingga 1482 sebelum Masehi. Dalam lukisan tersebut, terdapat huruf hieroglif yang menggambarkan pengangkutan tanaman dan bahan wewangian yang diyakini sebagai rempah-rempah yang berasal dari wilayah timur. Keberadaan rempah di wilayah Mesir juga dikemukakan oleh Jack Turner dalam bukunya Sejarah Rempah dari Erotisme sampai Imperialisme. Turner menyebutkan konsumen lada yang pertama terdokumentasi tidak menggunakan rempah untuk menyedapkan makanan, melainkan sebagai bahan untuk mengawetkan jenazah. Ia menuliskan lubang hidung Raja Ramses II, Fir'aun Teragung Mesir, dijejali lada tak lama setelah kematiannya pada 12 Juli 1224 sebelum Masehi. Jauh setelah masa kekuasaan Ramses, banyak jenazah figur terkenal yang dikuburkan bersama rempah, tulis Turner. Bukti arkeologis terakhir adalah penemuan jambangan yang berisi cengkeh di situs Megiddo dan Tel Erani sekitar tahun 1721 sebelum Masehi yang menjadi bukti bahwa rempah Nusantara telah dikenal dan diperdagangkan hingga kawasan Timur Tengah. Bukti keberadaan jalur rempah Nusantara juga dapat ditemukan dalam berbagai catatan kuno. Dalam Geographica Hippagesis karya Claudius Ptolemeus disebutkan rute pelayaran dari Teluk Persia hingga Semenanjung Malaka dan Jawa Dwipa yang menunjukkan bahwa pelabuhan kuno Barus di Sumatera telah dikenal sebagai penghasil kapur barus sejak awal Masehi. Sementara itu, catatan dinasti Han abad ketiga Masehi menyinggung kebiasaan pejabat istana mengemut cengkeh untuk menyegarkan napas ketika hendak bertemu kaisar. Hal ini bukti bahwa rempah Nusantara telah sampai ke daerah Tiongkok. Kemudian dalam kitab Raghuvamsha dari India, abad keempat Masehi, disebutkan bahwa sumber cengkeh berasal dari Dwipantara atau Nusantara, menandakan bahwa rempah dari wilayah timur ini telah menjadi komoditas berharga di jalur perdagangan dunia. Lantas, apakah jalur rempah dan jalur sutra itu sama? Ternyata jalur rempah justru jauh lebih tua yang telah berkembang sekitar 4.500 tahun yang lalu, dibangun oleh pelaut Nusantara dengan komoditas utama berupa rempah-rempah yang harum dan bernilai tinggi. Sementara itu, jalur sutra baru dirintis sekitar abad ketiga Masehi pada masa dinasti Han di Tiongkok. Hari ini kita sudah menelusuri kisah panjang jalur rempah Nusantara dari masa praaksara hingga dikenal dunia. Kita belajar bahwa jalur rempah bukan hanya tentang perdagangan, tetapi tentang perjalanan peradaban manusia. Sejak masa praaksara, nenek moyang kita sudah mengenal kekayaan alam Nusantara. Mereka menanam, memanfaatkan, dan menukar rempah-rempah antar wilayah. Dari sana lahirlah hubungan antar pulau, pertukaran budaya, dan pengetahuan tentang pelayaran. Ketika waktu berjalan, jalur sederhana itu berkembang menjadi jalur besar yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Kapal-kapal asing datang mencari rempah, membawa pengaruh sekaligus membuka babak baru sejarah bangsa Indonesia. Dari cerita itu kita belajar satu hal penting, rempah-rempah bukan sekedar bumbu, tetapi identitas bangsa. Rempah menjadi simbol kekayaan alam, kemandirian, dan semangat pelaut Nusantara yang berani menjelajah samudra. Maka tugas kita hari ini bukan lagi berlayar mencari rempah, tetapi melestarikan pengetahuan dan semangatnya. Semangat untuk menggali, berbagi, dan mencintai kekayaan Indonesia. Karena di setiap aroma cengkeh, kayu manis, dan pala tersimpan
jejak panjang sejarah kita sebagai bangsa maritim yang harum sepanjang masa.